Perkenalkan Pak, nama saya Deborah Oktaviana Baban, Prodi Kepemimpinan Kristen. Saya akan memaparkan kepemimpinan Paulus. Yang pertama, latar belakang Paulus. Paulus dilahirkan di Tarsus, Kilikia. Dia adalah seorang warga negara Romawi. Nama lahirnya adalah Saul, dalam bahasa Ibrani yaitu Saul, yang artinya diminta dari Allah. Ia berasal dari suku Benyamin. Dia dididik di sekolah sinagog di Tarsus sampai usia 12 tahun dan melanjutkan pendidikan kerabian di Yerusalem. Dia adalah seorang Farisi seperti ayahnya Yahudi diaspora. Ia dibesarkan di Yerusalem. Ia juga seorang murid dari Gamaliel. Dia adalah seorang anggota dari Sanhedrin, jadi dia menikah. Yang ke-8, ia memiliki setidaknya adik dan keponakan yang tinggal di Yerusalem. Dia adalah pembuat tenda. Dia seorang rasul yang menjalankan misinya kepada orang bukan Yahudi. Dia yang namanya Saulus diganti menjadi Paulus oleh Allah. Kepemimpinan Paulus. Yang pertama, Paulus adalah seorang yang berkeyakinan dan bersemangat besar. Hasil dari pekerjaan misionaris Paulus adalah: 1. Membuka mata semua orang, menjadikan Allah dan Yesus itu nyata, hadir, aktif, dan menarik. Yang kedua, beralih dari kegelapan kepada terang, dari kebodohan kepada pengetahuan dengan satu tema inti Injil. Yang ketiga, berbalik dari kuasa setan kepada Allah. Yang keempat, menerima pengampunan dosa, masalah dosa mendapatkan penyesalan. Inilah inti pengkabaran Kristen yang menghidupkan dan menyembuhkan. Yang kelima, mendapatkan tempat di antara orang-orang yang dikuduskan. Artinya, keanggotaan gereja tanpa pandang suku, kelamin, dan bangsa. Paulus di ladang misi. Unsur penting dalam usaha misionaris Paulus adalah: yang pertama, inti dari pengkabarannya adalah tentang Kristus dan Dia yang tersalib kemanapun ia pergi. Yang kedua, ia setia kepada panggilan yang diberikan kepadanya dan dengan rendah hati ia menjadikan misi Kristus. Paulus tidak memberitakan Yesus hanya sebagai suatu kebenaran objektif, berbicara dengan suka-suka hatinya. Pokok utama dalam pekerjaannya adalah membangun jemaat, memulai komunitas Kristen wilayah demi wilayah di seluruh dunia di zamannya dimanapun ia berada. Misi Paulus yang terlibat 3 aspek utama, yaitu memberitakan Yesus Kristus. Paulus selalu meninggalkan salib Kristus di atas semua, meninggikan salib Kristus di atas semua. Yang kedua, penanaman gereja. Dia menanamkan gereja di setiap kota yang dikunjunginya. Yang ketiga, pemeliharaan gereja. Ia dipelihara gereja dan dikoreksi kesalahan dengan surat-suratnya. Misi Paulus adalah misi yang multikultural. Dia memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Ia menyesuaikan dengan budaya di sekelilingnya ketika berbagi kebenaran. Dia meyakinkan orang-orang Yahudi menerima bangsa-bangsa lain di gereja tanpa memaksakan adat budaya. Dia bahkan ditegur Petrus tentang keutuhan gereja berisiko karena alasan budaya, yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 11-16. Kesimpulannya, Paulus adalah seorang yang berkeyakinan dan bersemangat besar. Sebelum pengalamannya lahir barunya, ia menggunakan semangatnya untuk menganiaya gereja mula-mula. Paulus juga seorang yang rendah hati. Ia seorang yang memberitakan bahwa kebenaran Kristus adalah satu-satunya harapan keselamatan kita. Ia sadar betapa berdosanya dia dibandingkan dengan Allah yang tidak kudus, dan penganiayaan akan hal itu sudah lebih dari cukup untuk menjadikan dia tetap rendah hati, berserah, dan berterima kasih. Paulus merupakan rasul yang paling memenuhi syarat untuk membedakan antara kemutlakan ilahi yang berbasis Alkitab dan berkekalan di satu pihak dengan tambah-tambahan yang bersifat kebudayaan Yahudi yang tidak mengikat sehingga bisa diabaikan oleh pengikut-pengikut Yesus yang bukan Yahudi di pihak lain. Terima kasih.